ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Sampai detik ini, menit ini, hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal saleh, untuk bisa melakukan kebaikan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam hidup ini sangatlah berarti, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi kita semua untuk menyia-nyiakannya, untuk menelantarkannya, untuk menggunakannya pada kemaksiatan kepadanya, ataupun dipakai untuk poya-poya, ataupun dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang itu semua adalah tidak ada manfaat untuk akhirat. Ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah. Gunakan waktu-waktu kita, sisa-sisa umur kita untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan waktu kita. Sesungguhnya kematian itu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan tibanya. Maka selagi ada kesempatan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nyawa, masih memberikan kita kesempatan, lakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan usia kita. Jangan sia-siakan usia kita untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah. Di sini kita akan sama-sama mengulang-ulang faedah yang pernah kita dapatkan dari ulama, asatidzah kita semua. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengulang-ulang mudzakarah faedah. Sama-sama kita mengingat faedah yang kita dapatkan dari ulama kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, kita akan melihat bimbingan Islam tentang wabah. Tatkala wabah terjadi di suatu negeri, bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bimbingan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk manusia. Sebelum itu, ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, kita harus meyakini bahwa bimbingan Islam itulah yang sempurna. Bimbingan Islam itulah bimbingan yang sempurna. Itulah bimbingan yang tidaklah menunjukkan pada kejelekan sedikit pun. Bimbingan Islam pasti mendatangkan kemaslahatan untuk manusia. Maka wajib bagi kita semua untuk kembali kepada bimbingan Islam di setiap saat dan kondisi. Dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kita kembali pada bimbingan Islam. Mendapatkan masalah apapun, kita kembali pada bimbingan Islam. Di dalam Islam tidaklah satu kebaikan melainkan semuanya telah dijelaskan.
Di dalam Islam tidaklah ada satu kejelekan melainkan semuanya telah diperingatkan. Inilah Islam, ma'syaral ahibbah, barakallahu fikum. Pentingnya bagi kita semua untuk kembali kepada Islam dalam setiap hal dan keadaan. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Sampai pun permasalahan-permasalahan yang paling ringan semuanya telah dijelaskan di dalam Islam. Pun permasalahan yang kita alami pada masa-masa sekarang ini dijelaskan di dalam Islam. Bukannya tidak ada di dalam Islam. Ada di dalam Islam. Walhamdulillah. Inilah sempurnanya agama Islam. Permasalahan yang membuat orang bingung. Kalau Muslim yang selalu kembali kepada Allah, yang mengerti syariat Allah, tidak bingung dia tatkala mendapatkan musibah yang seperti ini. Tinggal dia kembali kepada Islam. Lihat apa bimbingan Islam tentang hal ini. Walhamdulillah, dia pasti mendapatkan. Karena semua kebaikan dijelaskan di dalam Islam. Dia mendapatkan bimbingannya. Tinggal dia jalani semua itu sesuai dengan bimbingan Islam. Tidak perlu dia bingung, panik, resah, hatinya mulai gundah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. La, Muslim yang mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Tinggal dia lihat apa bimbingan Islam dalam hal ini. Ternyata walhamdulillah dia temukan. Tatkala musibah datang, tidak semestinya bagi seorang muslim untuk panik. Jangan panik. Hendaklah dia senantiasa tenang dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala akan musibah yang melanda ini. Dan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak zikir, perbanyak taubat, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini perangai seorang muslim. Hari-harinya selalu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya tenang dalam segala hal. Tidak panik. Dia selalu berzikir kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ma'syarul ahibbah. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana bimbingan Islam tentang hal ini. Kita lihat bagaimana Islam membimbingkan tentang hal ini, ma'syarul ahibbah. Barakallahu fikum. Islam adalah agama yang sempurna, yang memperhatikan kemaslahatan manusia dan menunjuki manusia kepada kebaikan, serta memperingatkan mereka dari kebinasaan. Perkara yang tidak lepas dari bimbingan Islam, yaitu tatkala wabah melanda manusia. Jauh sebelum itu, sebelum kita ada, sebelum nenek moyang kita ada, Islam telah membimbingkan dalam hal ini. Jadi wabah ini bukan perkara yang baru di dalam Islam. Jauh-jauh hari sudah ada ternyata. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semestinya seorang muslim panik menghadapinya. Hendaknya dia menghadapi hal ini semua dengan tenang dan ikuti aturan Islam. Bagaimana Islam mengatur. Kita lihat bimbingan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2221. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridu mumarrid ala musahhih." Janganlah membaurkan yang sakit dengan yang sehat. Ini terjemahannya seperlafat. Jangan membaurkan yang sakit dengan yang sehat. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Al-Qaulul Mufid,
Ay la yuridu sahibil ibil al-maridah ala sahibil ibil as-sahihah li'alla tantaqil al-adwa. Janganlah pemilik unta yang sakit membaurkan untanya dengan unta yang sehat agar penyakit tersebut tidak tertular. Sehingga yang dimaksud di sini hewan. Dengan hewan saja seperti ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak boleh campur. Tidak boleh campur dalam bimbingan Islam. Ketika ada seorang terkena penyakit, yang penyakit itu dengan izin Allah tentunya bisa menular, maka tidak boleh bercampur dengan orang-orang yang sehat. Demikian pula selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari nomor 5707, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firru minal majdhum kama tafirru minal asad." Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Lari dari orang yang terkena penyakit kusta. Ada apa dengan kusta? Penyakit apa ini? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan dalam syarah hadis ini, wal judham maradun khabith. Beliau mengatakan judham yaitu kusta adalah penyakit yang jelek, mu'iddun bisur'ah wa yatlif sahibahu, cepat penularannya dan dapat membinasakan penderitanya. Hatta qila innahu ta'un, sampai sebagian orang menyebutnya sebagai wabah. Fal amru bil firari minal majdzum kay la taqa' al adwa minhu ilaika. Oleh karena itu perintah Nabi untuk lari dari orang yang tertimpa kusta adalah agar penyakit tersebut tidak menimpa kepadamu, tidak berpindah kepadamu. Nabi SAW memerintahkan untuk lari sebagaimana kita lari dari singa. Ini bimbingan Nabi SAW terhadap orang-orang yang terkena penyakit ini. Jadi jaga jarak. Demikian pula jangan kita memberanikan diri menantang sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia yang tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana wabah itu? Biar aku telan. Nas'alullah salamah. Na'udzubillah. Ngeri kadang kita mendengar ucapan-ucapan sebagian manusia yang memperturutkan hawa nafsu. Tidak mengerti bagaimana bimbingan Nabi SAW dalam hal ini. Atau dia pernah tahu tapi mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kita lihat banyak dari kalangan manusia yang bodoh tentang hal ini. Yang memperturutkan hawa nafsunya. Yang memperturutkan emosinya. Tidak dibimbing dalam Islam. Tidak dibimbing dengan syariat Islam. Tidak dibimbing dengan syariat Islam. Barakallahu fikum. Dengan demikian, ma'syarul ahibba a'azzakumullah, himbauan pemerintah kita untuk meminimalkan diri tatkala wabah ini melanda manusia di masa-masa sekarang ini, seperti saat ini, itu adalah tindakan yang tepat dan sesuai dengan bimbingan Islam, yaitu bertujuan agar penyebaran penyakit tersebut tidak semakin meluas. Oleh karena itu sudah semestinya bagi kita semua, setiap muslim, untuk membekali diri tatkala wabah ini melanda dengan menjauhi sebab-sebab penularan dan menjaga kesehatan tubuh, serta tidak lupa untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibba azzakumullah. Inilah bimbingan Islam.
Maka semestinya kita untuk kembali kepada Islam. Lihat bagaimana bimbingan Islam di masa-masa wabah seperti ini. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti emosi. Jangan mengikuti emosi. Sedih kita lihat sebagian manusia. Kita lihat sebagian manusia, kita melihat, mendengar berita. Mereka tatkala wabah melanda seperti ini malah memberanikan diri. Pemerintah melarang untuk berkumpul. Dia berupaya untuk berkumpul. Seperti biasa dia lakukan perkumpulan. Akhirnya kena. Karena ma'syarul ahibba azzakumullah, yang namanya wabah ini tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Dokter bisa kena. Pejabat bisa kena. Barakallahu fikum. Jangan seseorang itu sombong. Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi sebab-sebab penularan, seperti berdiam diri di rumah, seperti menjaga jarak, menjauh. Benar-benar waspada bimbingan Nabi SAW dalam hal ini. Namun sebagian manusia tidak mengerti. Kita mengamalkan yang seperti ini, mereka katakan jangan terlalu, jangan berlebihan. Siapa yang berlebihan? Masyarul ahibah. Barakallahu fikum. Kita hanya menjalankan bagaimana bimbingan Nabi SAW dalam hal ini. Bagaimana bimbingan Nabi SAW? Nabi SAW memerintahkan kepada kita, firro, menjauhlah, larilah. Lari, disuruh kita lari. Lihat orang yang menjalankan bimbingan Nabi SAW. Dia mendapatkan keselamatan. Pasti keselamatan yang akan dia dapatkan. Lihat orang-orang yang tidak menjalankan bimbingan Nabi SAW. Emosi saja yang dia perturutkan. Emosi yang dia perturutkan. Bukan bimbingan dari Islam. Barakallahu fikum. Dan perkara yang perlu kita yakini juga, ma'syarul ahibah azzakumullah, di samping Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi sebab-sebab tertularnya penyakit, kita pula tidak boleh berkeyakinan penyakit itu menular secara sendirinya. Ini bimbingan Islam. Tidak boleh kita berkeyakinan penyakit itu menular. Tidak boleh. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5717, Rasulullah SAW mengatakan, la adwa wala safar wala hamata. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tentunya. Tidak ada kesialan dengan bulan Safar, karena orang-orang jahiliyah dahulu menganggap bulan Safar ini bulan Safar. Bulan Safar ini bulan sial. Wala hamata, dan tidak ada kesialan pada burung hantu. Sebagian mereka berkeyakinan kalau ada burung hantu di atap rumahnya berarti ini pertanda penghuni rumah bakal mendapatkan sesuatu yang tidak disenanginya. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Dibantah oleh Nabi SAW. Tidak boleh berkeyakinan seperti ini. Faqala Arabiyun, salah seorang dari Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, kalau wala safar wala hamata, tidak ada kesialan pada bulan Safar, tidak ada hama, tidak ada kesialan pada burung hantu. Walaupun burung hantu itu di atas kepala, belum di atas atap rumah seseorang, belum tentu penghuni rumah itu pasti akan meninggal dunia. Arabi ini, seorang Badui ini tidak menjadikan lafaz ini iskal, suatu hal yang membuat dia penasaran, suatu hal yang membuat dia janggal, tidak. Tapi yang iskal bagi dia adalah ucapan Nabi SAW. Yang menjanggal di hatinya adalah ucapan Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama balu ibili, aku punya onta, takunu fir ramli ka'annaha dhaba. Bagaimana dengan untaku yang saat di pasir dia bagaikan segerombolan kijang, yakni sehat.
fayatil ba'ir al-ajrab fayadkhulu bainaha fayujribuha. Maka kemudian datang onta yang memiliki penyakit kudis, maka dia masuk ke segerombolan unta-untaku, maka kemudian unta yang lain kena kudis. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, faman a'dal awal, siapa yang mengenai onta yang mana yang pertama kali terkena. Misal onta ini, onta yang pertama ini, taruhlah kita katakan onta A. Onta A ini siapa yang menularkan penyakit kepada dia? Tidak ada kan? Tidak ada. Onta yang pertama kena penyakit kudis, siapa yang menularkan? Tidak ada, dia sendiri yang kena. Oleh karena itu, tidak ada penyakit yang menular secara zatnya. Lebih jelas lagi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Al-Qaul Mufid. Yani anna al-marad nazala 'ala al-awwal biduni adwa. Kata beliau rahimahullah bahwa penyakit itu mengenai unta yang pertama tanpa terjadinya penularan. Memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada unta yang pertama. Bal nazala min indillahi azza wa jal, bahkan turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika idza intaqala bil adwa, demikian pula jika tertular faqad intaqala bi amrillah, maka sungguh telah terjadi dengan izin Allah. Intinya ma'syarul ahibbah azzakumullah, penyakit itu tidak ada yang menular secara zatnya. Penyakit itu tidaklah menular melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang muslim berkeyakinan penyakit itu menular secara zatnya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5744. Marilah kita baca hadis ini, hadis yang agung dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah. Fa akhbaraha annaha kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa wabah itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi wabah itu tatkala mengenai seorang mukmin itu adalah rahmat dari Allah kepadanya. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, tidaklah seorang hamba yang terjadi pada dirinya ta'un, wabah, fayamkuthu fi baladihi, dia tinggal di negerinya, sabiran muhtasiban, dengan sabar dan mengharap pahala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia meyakini bahwa tidaklah yang menimpanya melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tulis, apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuknya. Illa kana lahu ajrus syahid, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid, walaupun dia tidak berperang. Sekalipun dia tidak berperang, dia mendapatkan pahala syahid. Subhanallah. Ini pahala yang sangat besar, masyaallah ahibbah, pahala mati syahid. Namun syahid di sini tingkatannya tentu tidak seperti orang yang mati syahid di medan pertempuran. Tingkatannya lebih di bawah. Tingkatan pertama, syahid yang tertinggi itu adalah syahid tatkala seorang meninggal di medan pertempuran. Tingkatan kedua yang lebih rendah dari itu adalah syahid seperti ini, seorang terkena wabah, kemudian juga seorang muslim meninggal tertimpa reruntuhan,
dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang syahid. Ini tingkatannya lebih di bawah dari tingkatan yang pertama tadi. Namun dua-duanya punya keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, wa ta'un qila innahu waba'un muayyan. Ta'un disebutkan bahwasanya dia adalah wabah tertentu. Wa qila innahu kullu waba'am, disebutkan juga oleh sebagian bahwa ta'un itu adalah wabah secara umum, yahilu bil ardi, yang menimpa suatu negeri, fayusibu ahlaha, mengenai penduduknya, wa yamutun nasu minhu, dan banyak manusia yang meninggal disebabkan hal itu. Wa sawa'un kana muayyanan am kana waba'an 'amman mithlu al-kulira wa ghairiha fa inna hadza ta'un rijsun 'adzabun. Sama saja apakah wabah ini tertentu atau wabah secara umum seperti penyakit kolera dan selainnya, maka wabah ini adalah azab arsalahullahu, yang Allah Subhanahu wa taala utus. Walakinnahu rahmatun lil mu'minin, akan tetapi menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Idza nazala bi ardihi, apabila wabah ini ada di negerinya. Wa baqiya fiha, dan dia tetap di negeri tersebut. Sabiran muhtasiban, sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia meyakini bahwa tidaklah menimpa wabah tersebut, tidaklah menimpanya ketika dia terkena wabah itu, melainkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Fa innallaha yaktubu lahu mithla ajri syahid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis untuknya pahala mati syahid. Walihada, oleh karena ini, jaa fil hadits sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, an Abdurrahman ibn Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat minal mubasysyirin bil jannah, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi fi ardin, idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kalian mendengar ada wabah dalam suatu negeri, fala taqdumu alaihi, jangan kalian datang ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila telah terjadi di suatu negeri, wa antum biha, dan kalian ada di negeri tersebut, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar karena kalian ingin lari darinya." Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendatangi tempat yang di sana ada wabah. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti bimbingan orang yang memperturutkan emosinya, yang tidak membimbing dengan bimbingan Islam. Ketika ada wabah di sana, kirim pasukan kita ke sana. Nas'alullah salamah. Na'udzubillah. Ini bukan bimbingan Islam. Nabi SAW membimbingkan kalau di sana ada wabah, jangan ke sana. Subhanallah, bimbingan Islam. Fala taqdumu alaihi, jangan kalian mendatanginya, kata Nabi SAW. Dan apabila terjadi di suatu negeri dan kalian ada di sana, jangan keluar. Inilah bimbingan Islam, subhanallah, indahnya. Jangan kalian keluar karena ingin lari darinya. Karena ingin lari, jangan keluar. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza waqa'a ta'un fi ardin fa innana la naqdamu 'alaiha." Apabila terjadi wabah di suatu negeri, maka kita tidak boleh mendatanginya. Li'annal iqdama 'alaiha ilqa'un bin nafsi ila tahlukah. Karena mendatanginya adalah menjerumuskan diri
dalam kebinasaan. Benar. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW adalah jalan keselamatan. Kalau kita berupaya untuk datang ke sana, kita berarti menjerumuskan diri kita pada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sayangi diri kalian. Berbuat baik pada diri kalian. Jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walakinnahu idza waqa'a fi ardin fa innana la nakhruj minha firaran minhu. Akan tetapi apabila terjadi di suatu negeri, maka sesungguhnya kita tidak boleh keluar dari negeri itu karena ingin lari darinya. Walaupun manusia semua mengajak, ayo kita lari, pulang kita ke negeri kita. Di sana tidak ada wabah. La, aku tidak ingin bermaksiat kepada Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kita untuk tetap di tempat kita. Jangan lari. Li'annaka mahma fararta min qadarillah idza nazala bil ardi fa inna hadzal firar la yughni anka min Allah syai'a. Kata Syekh rahimahullahu taala, dikarenakan bagaimanapun bentukmu, bagaimanapun engkau lari dari takdir Allah tatkala wabah ini turun, maka sesungguhnya lari yang seperti ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun padamu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kematian padamu. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun engkau lari, kalau Allah menghendaki engkau terkena, tidak akan bisa engkau mengelak sedikit pun. Maka dari itu jalan selamat adalah mengikuti bimbingan Nabi SAW. Tatkala di negeri itu sudah ada wabah, jangan keluar ingin lari, jangan. Tetap di tempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadits Aisyah, di dalam hadis Aisyah ini tadi yang telah kita baca, dalilun, terdapat dalil ala fadli sabri wal ihtisab, atas keutamaan sabar dan mengharapkan pahala tatkala musibah ini datang. Wa annal insan, dan bahwasanya seseorang idza sabbara nafsahu apabila dia menyabarkan dirinya fil ardi allati nazala fiha ta'un, di negeri yang telah tersebar di situ wabah, tsumma mata bihi, kemudian dia meninggal disebabkan terkena wabah itu, kataballahu lahu mithla ajri syahid, Allah tulis untuknya, Allah tentukan baginya pahala orang yang mati syahid. Subhanallah, pahala yang sangat besar, yang subhanallah, ma'syarul ahibba a'azzakumullah. Nabi SAW yang menjamin ini semua. Kenapa dia bisa kok mendapatkan pahala mati syahid? Kenapa? Wa dzalika annal insan idza nazala ta'un fi ardihi fa innal hayata ghaliyatun 'indal insan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang demikian itu bahwasanya seseorang apabila telah menyebar wabah di negerinya, maka sesungguhnya kehidupan itu sangat berharga di sisinya. Sangat berharga kehidupan itu. Oleh karena itu dia takut sekali kalau menimpanya. Saufa yahrab, dia akan lari. Ya khafu minat ta'un, karena takut dari wabah ini. Fa idza sabara, apabila dia bersabar, wa baqiya wahtasabal ajra, dan tetap pada keadaannya mengharap pahala Allah, wa alima annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia meyakini, mengetahui bahwa tidaklah yang menimpanya itu kecuali apa yang telah Allah tentukan untuknya. Tsumma mata, kemudian dia meninggal disebabkan itu semua.
fa innahu yuktabu lahu mithlu ajri syahid. Sesungguhnya ditulis baginya pahala orang yang mati syahid. Wa hadza min ni'matillahi azza wa jalla. Dan ini adalah termasuk dari nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Dan tentunya sebelumnya dia telah berupaya untuk mengamalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi, menjaga sebab semuanya. Tatkala dia kena, qadarullah, Allah telah menakdirkan. Berarti dia mendapatkan pahala syahid ketika dia bersabar. Ingat, yang perlu diingat, sabar. Dan meyakini ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berkeluh kesah. Bukan malah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia terkena taun. Maka yang seperti ini dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal dia terkena muslim, terkena wabah, dia tidak bersabar, bahkan dia mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengatakan kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini, maka sia-sia, nas'alullah salamah, sia-sia yang seperti ini. Ambillah pahala dari musibah yang engkau dapatkan ini, wahai saudaraku. Pahalanya sangat besar tatkala engkau bersabar. Jangan engkau berkeluh kesah. Jangan engkau mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada guna semua itu. Tidak ada gunanya. Maka kesabaran adalah yang semestinya dilakukan tatkala seorang muslim terkena. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ma'syarul ahibbah a'azzakumullah. Jadi kesimpulannya, tatkala wabah ini melanda suatu negeri, yang semestinya kita lakukan adalah apa? Kita lihat bimbingan Islam, kita jalani bimbingan Islam. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Jangan kita resah. Jangan kita resah. Kita lihat bimbingan Islam. Bagaimana Islam membimbing? Kita amalkan bagaimana bimbingan Islam. Niscaya itulah jalan keselamatan. Yakini ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Jalan yang dibimbingkan di dalam Islam itulah jalan keselamatan yang semestinya ditempuh oleh setiap muslim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah selalu. Kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala angkat segera wabah ini di negeri kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tenang, dengan tentram, memperbanyak amal soleh di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak amal soleh yang membuat kita mendapatkan selalu pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.